Iya, harusnya bapak yang mati, bukan ibumu. Mulanya ritual tersebut tidak meminta tumbal nyawa. Jadi hanya meminta 2 kepala ekor babi hutan yang dijadikan tumbal. Tetapi ada suatu hal yang tidak diduga oleh Pak Yono. Pak Yono ini bermimpi bahwa sosok makhluk tersebut, iblis tersebut meminta tumbal nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari kiriman salah satu teman subscriber saya. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an dan terjadi di Jawa Timur. Rizka tinggal di salah satu kota yang cukup besar di daerah Jawa Timur. Rizka ini juga memiliki seorang kakak laki-laki yang umurnya itu 4 tahun lebih tua darinya. Saat itu Rizka memiliki keluarga yang bisa dibilang sangat bahagia. Rizka memiliki kedua orang tua yang sangat baik, lemah lembut, mengayomi, dan sangat bertanggung jawab ke keluarganya. Kedua orang tua Rizka ini bernama Pak Yono dan Bu Yana. Mereka berdua ini adalah pedagang di salah satu pasar di daerahnya. Bapak dan Ibu Rizka ini memiliki usaha toko sembako gitu ya teman-teman. Mereka memang merintis benar-benar dari nol. Dari yang memiliki toko cukup sederhana, dan berkat kerja kerasnya perlahan usahanya itu semakin membaik. Jadi sekarang sudah menjadi salah satu distributor yang cukup besar. Bahkan toko dari Bapak dan Ibu Rizka ini sudah bisa mengirim barang sampai ke toko seberang. Bapak dan Ibu Rizka ini mempunyai toko sembako. Dari yang memiliki toko kecil sampai merambat ke toko yang besar dalam waktu yang singkat. Bahkan sampai menjadi distributor yang cukup besar jadi sampai ke warung-warung di daerahnya, menjadi salah satu distributor sampai merambah ke kota seberang. Perkembangan status sosial keluarga Rizka ini bisa dibilang sangat cepat. Rizka dan keluarganya ini tinggal di salah satu perumahan. Nah, rumah Rizka ini paling menyolok sendiri teman-teman. Karena terlalu sibuk, saking sibuknya itu untuk merenovasi rumahnya itu hampir setiap tahun. Bahkan dalam setahun itu bisa 1, 2, sampai 3 kali merenovasi. Jadi rumah Rizka sendiri yang paling sering merenovasi di daerah tersebut, di perumahan itu. Namun di saat ekonomi dari keluarganya Rizka ini meroket, tetapi kehangatan keluarga tidak dirasakan lagi oleh Rizka. Rizka merasa kedua orang tuanya ini tidak seperti pada saat mereka masih hidup sederhana.
Kedua orang tua Rizka ini jadi lebih sering bertengkar. Pak Yono lebih terlihat pemarah ya. Seringkali memarahi anak-anaknya itu untuk membersihkan rumahnya. Jadi sangat terlihat jelas perbedaan pada saat ekonomi keluarganya itu masih biasa-biasa saja dan pada saat ekonomi keluarganya Rizka ini sudah meroket. Perbedaan orang tuanya ini sangat terlihat jelas oleh Rizka. Hal itulah yang membuat rumah Rizka ini tampak terlihat kotor ya. Walaupun rumahnya besar, tapi bisa dibilang rumahnya itu seperti kandang, bukan rumah. Saking rumahnya itu kotor. Kadang Rizka juga merasa malu sama teman-temannya. Kalau misal teman-temannya itu datang ke rumah Rizka, melihat di dalam rumahnya Rizka ini sangat kotor ya. Benar-benar seperti rumah yang gak pernah diurus. Disitulah Rizka ini merasa malu, gak enak sama teman-temannya. Pada awalnya semua baik-baik saja, tidak ada yang terlihat aneh. Sampai pada suatu saat, Ibu Yana ini sering terlihat aneh. Ibu Yana lebih sering diam, tatapan matanya kosong, dan Ibu Yana ini jadi lebih sering sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12 malam, Ibu Yana ini kerap sekali ngelindur ya, tidur itu sambil berjalan dan selalu berjalan ke arah belakang rumahnya, halaman belakang rumahnya. Pada saat Ibu Yana ini berada di halaman belakang rumahnya, Ibu Yana itu juga nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri terdiam sambil melihat ke arah pohon batang jambu yang berada di belakang rumahnya. Dan kadang-kadang juga bukan cuma ke belakang rumahnya saja. Ibu Yana ini juga kalau misal di atas jam 12 tidur gitu ya, terus dia tiba-tiba ngelindur, juga sering kali pergi ke halaman rumahnya, dia duduk ya, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk di teras rumahnya sambil jongkok dan tatapan matanya juga kosong. Dan bukan cuma itu saja teman-teman, Ibu Yana ini juga kerap kali, sering sekali berteriak sendiri seperti ada sosok makhluk yang ia lihat gitu ya, ingin menyerang dirinya. Ya makhluk itu cuma dia doang yang bisa lihat, yang lain gak bisa lihat. Jadi teriaknya itu sangat histeris. Rizka yang pada saat itu melihat perilaku ibunya sangat aneh dan benar-benar sudah bukan seperti ibunya. Jadi Rizka sama kakaknya ini berinisiatif lah untuk menanyakan keadaan ibunya secara langsung ya kepada ibunya pada saat itu. Namun pada saat Rizka dan kakaknya ini hendak masuk ke dalam kamar ibunya, langsung dilarang oleh ayahnya Rizka, Pak Yono. Anaknya gak ada satupun yang boleh menanyakan melihat kondisi ibunya. Dan sejak saat itu Rizka ini sering sekali ya terngiang-ngiang oleh kata-kata terakhir yang diucapkan oleh ibunya sebelum ibunya ini berperilaku aneh seperti itu. Ibunya Rizka ini pernah mengatakan seperti ini, "Maafkan ibu ya nak, kalian baik-baik saja dan kalian juga harus nurut sama bapakmu biar hidup kalian selamat." Jadi itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Ibu Rizka sebelum Ibu Rizka ini berperilaku aneh seperti itu. Dan kata-kata itulah yang selalu diingat-ingat, selalu terngiang-ngiang di telinga Rizka. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu dari kejadian Rizka yang ingin melihat kondisi ibunya, ya, keadaan ibunya Rizka, Ibu Yana ini, kondisinya itu semakin parah. Bahkan Ibu Rizka ini panas tinggi membuat dirinya itu kejang-kejang. Dan hal tersebut seringkali terulang teman-teman. Kadang kondisi ibunya baik, tapi terkadang kondisi ibunya itu tiba-tiba panas tinggi sampai kejang-kejang. Dan pernah suatu saat ada kejadian yang sangat mengerikan. Pada saat itu Rizka bersama kakak dan ayahnya sedang makan malam di ruangan tengah. Nah, pada saat Rizka ini sedang asik makan, tiba-tiba terdengar suara ibunya ini bilang kalau dirinya itu haus. Dan Rizka juga melihat ibunya itu berjalan mengarah ke arah dapur. Dan pada saat itu ternyata ibunya Rizka, Ibu Yana ini langsung mengambil air dan memasukkan ke dalam panci besar
dan air tersebut ia taruh di atas kompor. Rizka mengira ibunya pada saat itu ingin mandi air hangat. Jadi dia biarinlah sama kakaknya. Ya mungkin ibu pengen mandi gitu ya, tapi pengen pakai air hangat. Dan ternyata hal yang membuat Rizka dan kakaknya benar-benar shock dan benar-benar histeris. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Ibu Yana itu ya di atas kompor yang ada air yang benar-benar sudah mendidih. Ibunya itu mencelupkan kepalanya ke dalam air rebusan itu. Melihat hal tersebut, sontak kedua anaknya ini langsung berteriak histeris. Anaknya sendiri melihat kejadian yang benar-benar membuatnya itu sampai trauma sampai sekarang ya teman-teman. Langsung ayahnya ya secara sigap menarik badan ibunya sampai membuat Ibu Yana ini terpental dan badannya itu jatuh ke lantai. Dan seketika pada saat itu juga Ibu Yana ini langsung kejang-kejang dengan bola mata yang sudah menghitam. Seketika tubuh Ibu Yana ini langsung kejang-kejang tanpa bola mata hitam. Seketika pada saat itu juga Ibu Rizka ini langsung meninggal dunia di depan kedua anaknya dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi teman-teman, singkat cerita, setelah berpulangnya Ibu Yana tadi ya dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan menimbulkan trauma yang luar biasa bagi kedua anaknya. Sepeninggalan ibunya Rizka ini tadi, banyak sekali teror-teror selanjutnya yang Rizka dan abangnya ini rasakan. Bahkan ya teman-teman, ada sosok makhluk kepala babi ya yang menyerupai babi kepalanya itu yang datang ke rumah Rizka seperti kehadirannya itu sudah diundang. Dan sepeninggalan Ibu Yana juga ya teman-teman, ternyata Pak Yono ini seringkali membawa 2 kepala babi ya, hanya kepalanya saja yang masih bercucuran darah. Rizka dan kakaknya ini selalu penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya Pak Yono ini lakukan dengan kepala babi tersebut gitu ya. Tapi mereka ini selalu diusir oleh ayahnya dan benar-benar gak boleh tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Jadi kerap kali Rizka dan kakaknya ini diusir oleh ayahnya. Kematian Ibu Yana dan bagaimana cara Ibu Yana ini tadi meninggal ya dengan cara yang sangat-sangat gak masuk akal ya. Itu selalu terngiang-ngiang di kepala Rizka, selalu teringat-ingat di kepala Rizka. Hal tersebut adalah menjadi duka pertama bagi Rizka dan juga awal mula petaka untuk Rizka dan kakaknya. Sepeninggalan Ibu Yana, pada saat Ibu Yana meninggal, hal tersebut menjadi tanda tanya besar ya bagi warga-warga. Kenapa sampai Ibu Yana ini meninggal dengan cara yang seperti itu, cara nggak wajar. Namun warga-warga sendiri juga sudah mengambil kesimpulan bahwa Ibu Yana ini sudah depresi akut ya. Depresi sudah benar-benar sudah tidak bisa mengontrol dirinya, ya bisa dibilang hampir gila lah gitu ya. Jadi hal tersebut adalah hal wajar yang dilakukan orang yang kehilangan kesadaran gitu ya. Bisa dibilang orang yang depresi. Jadi warga sekitar ini sudah seperti ya karena dia seperti itu makanya hal tersebut bisa terjadi. Entah dari mana kabar tersebut bisa didapat ya oleh warga-warga sekitar yang bilang Ibu Rizka ini gila, depresi berat atau apapun lah gitu ya. Jadi nggak ada yang curiga dengan kematian Ibu Rizka ini tadi, Ibu Yana. Namun membuat hati kecil dari Rizka dan kakaknya ini sangat-sangat sakit. Mereka nggak terima kalau ibunya itu dibilang depresi dan gila. Hari-hari setelah Ibu Rizka meninggal, semua langsung berubah. Ayahnya Rizka, Pak Yono, juga jarang sekali pulang ke rumah karena seringkali tidur di tokonya. Rumah besar tersebut terasa sangat sepi karena cuma ada abangnya Rizka dan Rizka saja.
Dan yang membuat aneh juga adalah Pak Yono ini tidak mau ada orang yang kerja di rumahnya, bisa dibilang pembantu gitu ya, asisten rumah tangga. Itu dia nggak mau. Alasannya dia nggak mau kalau ada orang lain yang masuk ke dalam rumahnya. Dan itu juga sebenarnya aneh ya, karena kalau misal untuk gaji beberapa ART pun Pak Yono ini sangat mampu. Namun beliau ini selalu menolak. Pada saat ibunya Rizka masih ada juga, ibunya selalu bilang, Pak, boleh deh satu gitu ya, ada orang yang kerja buat bantu-bantu ibu di rumah. Tapi selalu melarang, jangan, saya nggak mau ada orang luar yang masuk ke dalam rumah ini. Hal itu juga berlangsung pada saat ibu Rizka meninggal dunia. Padahal anak-anaknya itu sangat membutuhkan orang lain ya yang berada di rumah tersebut untuk mengawasi Rizka dan abangnya. Hal itu juga yang membuat Rizka ini merasa asing di dalam rumahnya sendiri. Pernah ada suatu kejadian teman-teman, jadi sebelum 40 hari meninggal Ibu Yana, abangnya Rizka ini tiba-tiba tengah malam mengetuk-ngetuk pintu kamarnya Rizka dengan kondisi muka yang sudah bercucuran keringat. Abangnya Rizka ini terlihat sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya ini gemeteran. Tapi malam hari itu abangnya Rizka ini tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rizka. Dia cuma bilang kalau dia ingin tidur aja sama Rizka. Tapi setelah beberapa tahun dari kejadian tersebut, barulah abangnya Rizka ini menceritakan ya apa yang ia alami pada malam hari itu. Jadi ternyata abangnya Rizka ini tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat ibunya berada di dalam kerangkeng. Nah, bukan cuma itu saja teman-teman. Di luar kerangkeng itu ibunya ini dijaga oleh makhluk dengan kepala babi dan memiliki bulu yang sangat panjang. Pada saat itu ibunya Rizka ini melihat kakaknya datang itu langsung menangis dan seketika ibunya langsung menyuruh anaknya itu pergi. Pada saat abangnya ini berusaha untuk berlari mengikuti kata ibunya, tiba-tiba saja abangnya ini langsung disergap oleh sosok tersebut dan kala itu dirinya langsung terbangun dari tidurnya. Namun pada saat abangnya ini terbangun dari tidurnya, abangnya Rizka ini masih mendengar dengan sangat jelas suara ibunya menangis dari belakang rumahnya, dari halaman rumahnya itu yang ada pohon jambunya itu. Jadi memang jendela kamar abangnya Rizka ini menghadap ke halaman belakang. Suara tangisan ibunya sangat terdengar jelas, sangat-sangat sedih menangisnya, benar-benar merintih. Dan akhirnya pada malam hari itu kakaknya memutuskan untuk tidur di kamar Rizka. Dan memang pada saat ibunya Rizka ini sudah meninggal, Rizka dan abangnya ini seringkali tinggal berdua saja di rumah. Dan sejak saat itu juga mereka berdua ini sering sekali mendengar ada suara langkah kaki yang benar-benar terdengar sangat jelas dari lantai atas tempat ayahnya bekerja. Jadi dari ruangan kerja ayahnya sangat jelas terdengar langkah kaki yang sangat besar. Bukan cuma itu saja, hampir tiap malam juga Rizka dan abangnya ini setiap malam mendengar ada suara babi yang berasal ya suaranya itu dari halaman belakang rumahnya. Padahal komplek rumahnya Rizka ini bisa dibilang komplek elit, perumahan elit ya. Nggak mungkin lah ada orang yang memelihara babi. Nah, jadi sudah sangat sering nih Rizka mendengar ada suara babi ya dari halaman belakang rumahnya. Jadi pernah suatu hari ada salah satu tetangga yang ngedatangin rumah Rizka dan bertanya sama Rizka, apakah di rumah Rizka ini memelihara babi? Di situ Rizka ini terdiam sambil bingung memikirkan, berarti bukan cuma saya aja dong yang ngedengar ada suara babi hampir tiap malam. Ternyata tetangga di sebelah kiri dan sebelah kanan rumahnya pun juga mendengar hal yang sama. Jadi tetangganya itu mengaku mendengar suara babi tersebut dari tengah malam sampai waktu subuh.
Tahun demi tahun dijalani dengan sangat terpaksa, tidak ada pilihan yang lain oleh Rizka dan abangnya. Dia sudah mulai membiasakan dirinya dengan hal-hal yang aneh yang berada di dalam rumahnya tersebut. Dan Pak Yono juga rutin sebulan sekali selalu melakukan ritual di dalam ruang kerjanya tersebut. Ruang kerja yang tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke sana, termasuk almarhumah istrinya sendiri. Jadi setiap sebulan sekali Pak Yono ini melakukan ritual dengan membawa 2 ekor kepala babi. Ya, jadi tak dipungkiri memang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yono ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bisnisnya semakin berkembang pesat. Bukan cuma bisnis sembako saja teman-teman, sudah merambah ke bisnis yang lain. Ya memang nggak dipungkiri ya oleh Rizka bahwa Rizka pun juga sangat menikmati. Bukan sangat sih, maksudnya yang namanya anak dikasih fasilitas orang tuanya ya mereka menerima fasilitas tersebut. Dan ada juga sisi positif yang dilihat oleh anak-anaknya ini ya dari Pak Yono. Pak Yono ini juga sangat sering bersedekah ke panti asuhan, ke masjid-masjid. Jadi itulah hal yang dilihat oleh Rizka ya, hal positif yang dilihat oleh Rizka kepada ayahnya. Sampai pada suatu hari pertengkaran hebat terjadi antara kakaknya ya, abangnya Rizka dengan Pak Yono. Sampai-sampai abangnya Rizka ini membawa pisau untuk mengancam membunuh ayahnya sendiri, Pak Yono. Rizka yang kala itu melihat tidak bisa ya menahan dirinya untuk tidak menangis. Rizka menangis berteriak sambil menahan diri kakaknya itu untuk tidak melakukan hal tersebut. Kakaknya Rizka ini berulang kali mengatakan, "Kamu yang bunuh ibuku, sekarang gantian aku yang bunuh kamu." Rizka yang pada saat itu mendengar kata-kata itu keluar dari mulut abangnya ya. Rizka nggak nyangka apa maksud dari perkataan abangnya ini. Kenapa sampai abangnya itu mengutarakan ya, ngomong seperti itu kepada ayahnya Pak Yono. Dan Pak Yono pada saat itu juga tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Pak Yono hanya terdiam seakan-akan mengakui perbuatan yang pernah ia lakukan. Dan tiba-tiba Pak Yono ini langsung menangis dan mengatakan, "Iya, harusnya bapak yang mati bukan ibumu." Dan Pak Yono juga mengatakan bahwa selama ini Pak Yono melakukan pesugihan atas izin dari istrinya Bu Yana. Mulanya ritual tersebut tidak meminta tumbal nyawa. Jadi hanya meminta 2 kepala ekor babi hutan yang dijadikan tumbal. Tetapi ada suatu hal yang tidak diduga oleh Pak Yono. Pak Yono ini bermimpi bahwa sosok ya makhluk tersebut, iblis tersebut ya, meminta tumbal nyawa. Nyawa yang paling ia sayangi dari Pak Yono. Dan sosok tersebut meminta tumbal kedua anaknya. Nah, jadi Pak Yono ini karena Bu Yana mengetahui ya apa yang sudah ia lakukan, melakukan pesugihan, langsung mengatakan hal tersebut kepada istrinya. Sontak ibunya ini langsung menolak keras. Dia nggak mau anak-anaknya dijadikan tumbal. Biar saya yang jadi tumbal, menggantikan anak-anak saya. Dan seketika Ibu Yana meninggal dengan cara yang sangat tragis. Rizka yang mendengar kenyataan seperti itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga bingung harus ngapain. Anak umur 15 tahun kala itu yang bisa dilakukan ya cuma nangis, nggak bisa yang lain. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, abangnya Rizka ini nggak pulang ke rumah. Jadi Rizka hanya tinggal sendirian ya. Tapi terkadang ayahnya pulang ke rumah. Dan Rizka pun juga jarang sekali berbicara, ngobrol dengan ayahnya. Ayahnya yang mengetahui bahwa abangnya Rizka ini, anaknya ya, anak laki-lakinya itu nggak pulang. Akhirnya mencarilah di mana abangnya Rizka ini tinggal ya, nginep
Dan ternyata abangnya itu tinggal di rumah salah satu temannya, dan kebetulan memang ayahnya juga tahu rumahnya. Akhirnya disuruh pulang abangnya, dan seketika kala itu, pada hari itu, anak-anaknya Pak Yono ini disuruh duduk. Dan disitulah Pak Yono ini menjelaskan bahwa tidak ada pilihan yang lain kecuali melanjutkan apa yang sudah ia buat. Kalian sekarang sudah dewasa. Bapak gak mau ada korban lagi selain ibu. Dari pernyataan ayahnya tersebut menyiratkan ya untuk Rizka dan abangnya ini mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan sekaligus menyedihkan. Pak Yono menyuruh anak-anaknya untuk membantu Pak Yono melakukan ritual. Dan yang kedua, menyuruh anak-anaknya untuk menjaga rahasia ini agar tidak ada orang lain yang tahu. Agar kedua anak-anaknya ini, Rizka dan abangnya ini bisa selamat. Rizka di sini sangat terpaksa, dengan sangat terpaksa menyetujui apa yang sudah diberikan aturan seperti itu kepada ayahnya. Karena kenyataan yang akan dihadapi oleh Rizka ini tidak akan bisa dirubah. Rizka dan abangnya ini udah gak mau ada tumbal lagi selain ibunya ya di dalam keluarganya tersebut. Jadi memang mau gak mau mereka berdua ini selalu membantu ayahnya untuk melakukan ritual, termasuk tetap menjaga rumahnya itu tetap kotor. Bahkan Rizka sendiri pun juga mengetahui bahwa ayahnya itu selalu mengubur kepala-kepala babi tersebut di halaman belakang rumahnya. Melihat ya ayahnya ini selalu mengubur kepala babi tersebut, jadi setelah melakukan ritual, kepala babi itu dikubur sama ayahnya Rizka. Rizka yang melihat hal tersebut langsung teringat dengan suara-suara babi yang selalu setiap malam ia dengar dari jam 12 malam sampai masuk waktu subuh. Dan kondisi rumah Rizka ini pun juga sudah sangat mengerikan karena setiap hari serangga bahkan kalajengking yang gak tahu itu datangnya dari mana keluar dari sela-sela lantainya rumah Rizka. Melihat hal tersebut, Pak Yono ini langsung mengganti lantai rumahnya. Meski Rizka dan abangnya ini sudah berusaha mematuhi peraturan dari ayahnya Pak Yono, tetapi tetap saja hal yang paling tidak diinginkan pun terjadi. Setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut, kakak Rizka ditemukan meninggal dunia dengan kondisi seluruh tubuhnya itu membiru, dengan mata yang mendelik ya seperti orang yang tercekik. Meninggalnya pun juga secara tiba-tiba, tanpa sakit, tanpa apapun. Setelah sepeninggalan abangnya Rizka, Rizka ini semakin membenci ayahnya, benar-benar membenci ayahnya. Karena apa? Karena semua peraturan yang dibikin sudah ia lakukan, tapi kenapa masih ada tumbal nyawa? Jadi dia benar-benar gak terima dan sangat membenci ayahnya. Tetapi setelah kakaknya meninggal pun Rizka ini semakin gak tenang juga hidupnya, karena seringkali diteror dengan apapun. Rizka sering mendengar ada suara orang yang berjalan dengan langkah kaki yang sangat besar. Bahkan Rizka pun juga seringkali melihat ada sosok yang gak bisa digambarkan. Jadi sosoknya tersebut Rizka ini gak bisa ngebayanginnya itu kayak gimana, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hal tersebut seringkali meneror Rizka. Saat itu Rizka merasa dirinya itu hampir gila, karena Rizka sudah tidak bisa membedakan yang mana halusinasi, yang mana realita. Dan pada suatu hari ayahnya Rizka ini mengajak Rizka untuk pergi ke salah satu desa ya, nggak bisa kita sebutkan di sini. Nah, Rizka mengatakan perjalanannya tersebut, sangat benar-benar membuat Rizka ini ketakutan ya. Entah itu halusinasi atau realita, Rizka nggak tahu. Yang jelas yang Rizka rasakan menuju ke tempat tersebut, Rizka ini merasakan hal yang benar-benar ketakutan. Setelah turun dari mobil, ayahnya Rizka ini langsung menuju ke satu gubuk kecil.
Dan saat itu juga Rizka ini sering kali mendengar ya, persis di samping telinganya itu ada orang yang mengatakan, mati kau akan mati. Dan pada saat mendengarkan kalimat tersebut, bulu kuduknya Rizka ini langsung merinding. Dan pada saat Rizka masuk dan melihat siapa yang didatangi oleh ayahnya itu, Rizka langsung mengetahui bahwa ayahnya itu menemui dukun yang dulu sebagai kuncen pesugihan yang ia lakukan. Pak Yono mendatangi dukun tersebut untuk menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan Pak Yono pada saat itu juga meminta tolong sampai memohon-mohon kepada dukun tersebut untuk memutus perjanjian pesugihan yang sudah ia lakukan. Seketika dukun itu bilang, kalau kamu mau menyudahi pesugihan ini, ya kamu yang dijadikan tumbal berikutnya. Setelah itu, pesugihan ini akan berakhir. Dukun itu mengatakan, kalau kamu ingin memutus perjanjian ini, kamu yang harus menjadi tumbal berikutnya. Mendengar hal tersebut, Pak Yono dan Rizka ini benar-benar sangat kaget. Akhirnya tanpa sepatah kata pun, Pak Yono dan Rizka ini langsung meninggalkan dukun itu. Setelah beberapa hari dari Pak Yono dan Rizka pergi ke rumah dukun tersebut, pada suatu malam Rizka ini mimpi yang membuat Rizka sangat ketakutan. Di dalam mimpinya itu Rizka melihat ayahnya dicekik oleh makhluk berkepala babi dengan tubuh manusia ya, dengan bulu yang sangat panjang, dengan taring yang sangat tajam. Pada saat itu makhluk tersebut mencekik leher ayahnya Rizka sambil tertawa. Rizka yang melihat hal tersebut di dalam mimpinya langsung berteriak memanggil nama ayahnya. Dan seketika Rizka pun terbangun. Karena Rizka ini khawatir ya dengan ayahnya pada malam hari itu. Pada saat itu juga Rizka langsung berlari ke kamar ayahnya dan melihat kondisi ayahnya. Pada saat itu kondisi ayahnya Rizka, Pak Yono, sudah terbujur kaku persis dengan jenazah dari abangnya Rizka. Jadi tubuhnya itu sudah membiru dengan mata yang sudah mendelik ke atas. Ayahnya Rizka meninggal dengan cara yang sama dengan abangnya, meninggal dengan cara yang tragis. Melihat kondisi ayahnya yang sudah tidak bernyawa, Rizka yang kala itu langsung jatuh pingsan. Rizka terbangun pada saat itu dan Rizka sudah berada di rumah salah satu warga. Dan warga sekitar pun juga ternyata sudah mengetahui semuanya. Melihat langsung kondisi tubuh ayahnya Rizka dan melihat rumah Rizka. Karena memang sebelumnya warga-warga ini tidak ada satupun yang boleh bertamu ke rumahnya Rizka. Selalu ditolak dan memang gak ada yang pernah berani juga gitu ya datang ke rumah tersebut. Setelah ayahnya meninggal, barulah warga ini mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Rizka. Sejak saat itu Rizka diambil oleh keluarga ibunya dan Rizka tinggal di kampung neneknya. Nah, jadi teman-teman, itulah ya cerita yang sangat tragis dikirimkan oleh Rizka. Lagi-lagi nih cerita pesugihan ya teman-teman. Jadi yang awalnya itu tidak ada perjanjian tumbal nyawa, hanya menumbalkan 2 ekor kepala babi saja setiap bulannya. Dan setiap melakukan ritual, 2 kepala babi itu ditumbalkan lah seperti itu. Namun lagi-lagi di sini saya ingatkan, yang namanya perjanjian dengan setan, dengan jin, dengan iblis atau apapun itu sejenisnya, nggak ada yang namanya pesugihan itu gratis. Nggak ada yang namanya pesugihan itu tidak menumbalkan nyawa. Pasti ujung-ujungnya nyawa menjadi taruhannya.
Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ratusan kisah yang dikirimkan oleh teman-teman subscriber saya mengenai pesugihan, entah itu pesugihan apapun, masih berminat untuk melakukan pesugihan, na'udzubillahi min zalik, jangan pernah, sekali lagi ya saya ingatkan, terfikir oleh teman-teman sekalian semuanya untuk melakukan pesugihan. Sesulit-sulit apapun ya hidup kita, ya kita harus menerima, kita harus jalanin. Namun harus tetap berpikiran positif, jangan sampai dipengaruhi oleh bisikan setan. Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman, jangan ada lagi teman-teman yang menanyakan di mana Kak tempat tinggal narasumber yang menceritakan pesugihan tersebut. Saya berminat Kak, karena saya hidupnya susah, karena saya sudah ditipu, saya ini, saya itu. Jadi saya mohon ya, sekali lagi saya tidak akan membalas DM yang berisikan tentang pesugihan ya. Saya nggak mau ya. Jadi saya cerita di sini hanya untuk teman-teman, supaya teman-teman itu mengetahui bahwa yang namanya pesugihan itu banyak sekali jenisnya, dan pesugihan tidak ada yang gratis, pasti menumbalkan nyawa. Saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah saya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang saya ceritakan barusan. Terima kasih juga buat Mbak Rizka yang sudah membagikan kisah ini, membuka kembali lukanya, mengingat lagi ceritanya. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Rizka selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini, karena sudah sangat panjang kali lebar saya menjelaskan di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.